Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Angkawijaya dari kelompok 9 dan Yodi Waryanasta dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sejarah Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 H. Perserikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Mutanah. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Horgere School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quake School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan nama Madrasah Mu'alamin. Muhammadiyah Yogyakarta khusus laki-laki yang bertempat di Jalan S. Parman nomor 68 Panghuluan, Kecamatan Wirobajan, dan Madrasah Mu'alid Muhammadiyah Yogyakarta khusus perempuan di Sornat, Yogyakarta, yang keduanya sekarang menjadi sekolah kader Muhammadiyah yang bertempat di Yogyakarta dan di bawah langsung oleh pemimpin pusat Muhammadiyah. Dalam catatan Adi Darban, ahli sejarah dari UGM, kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Saidu, seorang kitib Anom Karton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Dahlan setelah melalui sholat istikharah Darban 2002-34 pada masa kepemimpinan Kiai Dahlan 1912 sampai 1923. Pengaruh Muhammadiyah terbatas di Keresidenan. Seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Sekitar daerah Pekalongan sekarang, selain Jogja, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karimin Amrul membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang Agma. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah tidak menyebar ke seluruh Sumatera Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan pada tahun 1938. Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis,
tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran, diantaranya surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergeraknya umat Islam dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi, maka dalam butir ke-6 Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya sebagai dampak positif dari organisasi ini. Kini telah banyak berdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan alamin bagi umat, bagi bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Misi Muhammadiyah adalah yang satu, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasannya. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Lihat Tanfiz Keputusan Musyawarah Wilayah ke-39 Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005 di kota Sawalunto. Perkembangan Muhammadiyah. Wilayah organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun 1917 setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui pidatonya. Dalam kongres itu, banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa. Pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. Pada tahun 1920, ketika wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh Pulau Jawa, dan pada tahun berikutnya, 1921, Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum atau fatwa, panti asuhan, penyuluhan, dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya banyak panti asuhan, sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo, dan lain sebagainya. Dalam keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga, serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Sekian presentasi kelompok dari kelompok kami, kelompok 9. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.